Bismillah, saya Bu Ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan lil muttaqin, wa sallallahu wa sallama al-mab'uthi bil Qur'anil karim rahmatan lil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sayyidul Ahlul Quran, sahabat pencinta YouTube Quran dimanapun anda berada, setelah kita memuji kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala, kita memohon kepadanya al-aun dan taufiknya senantiasa dalam keadaan aktivitas apapun kita. Maka selanjutnya kita juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa dan bagaimana pokok materi inti pada pertemuan kita yang ke-9 ini, kajian online Quran Dasar Ikhwan Angkatan Pertama. Sebelum kita mulai, maka kita akan menyapa anda terlebih dahulu. Bisa sekalian, kaifa haluk, bagaimana kabar anda? Bi khairin walhamdulillah. Harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya talibul ilm. Selamat datang para penuntut ilmu sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan insyaAllah bisa istiqomah menyimak, menyaksikan, mendengar ulasan-ulasan kami tentang disiplin ilmu Al-Quran. Jadikan kami sebagai mitra terbaik anda, dan begitu juga solusi terbaik anda terhadap upgrading ilmu Al-Quran anda. We are the best partner and the best solution. Sebelum kita melangkah pada pokok pembahasan kita, kami akan menyampaikan beberapa motivasi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran yang membuat kita terjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari disiplin ilmu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Al-Quran dari ayat-ayatnya dengan bacaan yang anda anggap mudah. Pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak ada yang diberikan kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya untuk mempelajari Al-Quran. Maka mulailah proses pembelajaran yang dasar, baru tingkat lanjutan, dan tingkat lebih membuat kita level menjadi orang-orang yang menyimak bacaan kita secara terampil dan bacaan orang lain yang terampil. Hadis berikut ini juga membuat kita lebih termotivasi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran secara bertahap dan berproses, yaitu an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, dia semoga diberikan Allah SWT keridhaan, berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada kesimpulannya, yang pertama adalah al-mulazim, kita melazimkan membaca Al-Quran secara terus-menerus, bitilawatihi bitartilihi as-sahihah. Membaca Al-Quran dengan tartil dan secara benar, sesuai dengan hak-haknya. Kemudian wal amilin bih, kita juga beramal dan mengerjakan apa yang menjadi larangan dan perintah di dalam Al-Quran. Tidak cukup mempelajarinya, tidak cukup membacanya, tidak cukup menghafalnya. Kalau ingin menjadi ahlul Quran dan wa khassatuhu, maka anda harus beramal dengan isi yang ada di dalam Al-Quran.
Berikut kita lanjut pada pokok pembahasan kita di halaman berikut ini, pertemuan ke-9. Pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. F, ujung lidah di bawah makhraj lam yaitu huruf nun. G, ujung lidah dekat dengan makhraj nun dengan punggung lidah yaitu huruf ra. Perhatikan contoh pelafalan kedua huruf ini. Na, anna, an, wa nahnu, ra, Allah, au, rasulan. Jadi lebih mudahnya perhatikan contoh-contoh pada gambar ini, bagaimana ya makhraj kedua huruf ini, terutama makhraj huruf nun. Ya, kita lihat bagaimana posisi ujung lidah dan pangkal lidah ya seperti itu, terangkat dan sedikit ya agak menggemuk ya pangkal lidahnya. Dan juga kita perhatikan selain huruf nun ini min jis'il lisani wa huwa aidan min jis'i al-khayshumi, dan juga keluar ya di hidung kita atau rongga hidung kita, sehingga potensial untuk membacanya atau memanjangkan bacaan huruf nun ini dengan mendengungkannya secara sempurna, ghunnatut tammah wala ba'sa bin naqsh. Oleh karena itu pemirsa sekalian, membacanya dengan memanjangkan sempurna dengannya 3 harokat atau 2 harokat dan naqsh. Mari kita simak kembali ya pada halaman berikut ini ya beberapa perbedaan-perbedaan ya yang bisa kita simak, melihat ya bagaimana makhraj huruf lam, bagaimana makhraj huruf nun, dan bagaimana ketika huruf ra dibaca dengan tipis tarqiq dan ra dibaca dengan tafkhim dengan tebal. Posisi lidah ya keempat huruf ini. Untuk lebih jelasnya pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempraktekkan variasi-variasi contoh pelafalan dua huruf ini. Tugas 9A. 1. Na, anna, an. Di sini ada bacaan nun yang bertasydid dan dipanjangkan, berarti harus dengung. 2. Na, ni, nu. Na, ni, nu. 3. Anna, inni, unnu. Anna, inni, unnu. 4. An, in, un. 5. Nan, nin, nun. 6. Nana, nanna. Nini, ninni. Nunu, nunnu. Seperti itu cara membaca variasi-variasi contoh pelafalan huruf nun. Simak tugas 9B kita berikut ini untuk ya huruf ra. 1. Ra, au, ra, au. Jadi di sini ada huruf yang dibaca tebal baik secara sukun atau berdapat bertemu dengan tasydid atau hanya berharokat fathah. 2. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Di sini terdapat huruf yang ra dibaca dengan tipis dan tebal. Tebal ketika dia bertanda fathah dan dhammah, tipis ketika dia bertanda kasrah, atau dia tebal ketika bertasydid fathah dan dhammah, tipis ketika dia bertanda tasydid dan kasrah. 3. Allah, irri, urru. Allah, irri, urru. 4. Au, ir, u. 5. Ron, ring, run. 6. Roro, roro. Riri, riri. Ruru, ruru.
Pemirsa, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cara pengucapan pelafalan farasi, contoh-contoh latihan penyebutan huruf ro yang terkadang Anda harus membacanya tarqiq dan terkadang Anda membacanya secara tafkhim. Berikut tugas 9C, pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami himbau kepada Anda di tugas 9C ini membaca sendiri tanpa kami memberikan praktek contoh pelafalan huruf-hurufnya dan bacaannya. Sebelum kita berpisah, pemirsa sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau kepada sahabat Quran Edu Institute untuk yang bisa mengorder buku naskah terbitan kami pertama melalui curhatan hati seorang guru dengan judul buku Di Balik Ruang Kelas, menghubungi nomor di bawah ini 0812 8355 8987. Selanjutnya kami menyampaikan juga kepada para pemirsa, terutama yang berdomisili di sekitar Nunukan, tepatnya di Mansalong, bahwa kami mengadakan pengajian tiap hari Selasa atau malam Rabu di Masjid At-Taqwa. Kami himbau untuk yang belum tergabung di kelompok ini atau ingin membuat kelompok halaqah Al-Quran baru, silakan hubungi kami juga di nomor WA kami yang tertera berikut ini. Demikian pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf kami kepada Anda beberapa pekan ini kami disibukkan dengan perkuliahan di S1 Mesir dan di S2 Mesir bersamaan. Pekan pertama S1 dan pekan kedua kemarin S2, jadi kami tidak sempat untuk melakukan pembuatan video-video pembekalan proses pembelajaran kita. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini simak bacaan pembelajaran kita di pertemuan 9. Summa, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.